Salam untuk kita semua, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Channel yang selalu menelurkan informasi penting seputar informasi pendidikan, informasi guru, informasi terbaru, dan informasi relevan lainnya. Jadi pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer di mana yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di video kali ini ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana mengenai info penting dari BKN soal pembuatan akun SSCSN untuk honorer. Jangan asal daftar. Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu ketahui karena pada saat ini ada dua tahap pendaftaran ASN. Yang pertama CPNS dan P3K. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kita ikuti bersama-sama video sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di HP Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung kita pada pembahasannya. CPN.com Jakarta. Masuk hari kedua pendaftaran CPNS 2024, masih banyak pelamar yang kebingungan. Ada yang lebih percaya diri mendaftar P3K 2024, tetapi juga ingin melamar CPNS 2024. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Ada yang lebih percaya diri mendaftar P3K, tetapi juga ingin melamar CPNS. Melamar P3K dan melamar CPNS, apakah itu boleh? Tak hanya pelamar umum yang bimbang, di kalangan honorer pun ada yang ragu-ragu. Dari menurut Sekjen DPP atau Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, di mana tenaga kependidikan atau TENDIK, bahwa Bapak Herlambang Susanto banyak yang bertanya apakah sudah bisa membuat akun SSCSN. Mengenai hal itu, apakah bisa buat akun sekarang atau tidak? Jadi pas pendaftaran P3K 2024 dibuka, tinggal pilih formasi dan submit saja. Ini kata Herlambang kepada JPN, Kamis 22 Agustus. Jadi merespon hal tersebut Bapak Ibu sekalian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen meminta para honorer yang tidak memenuhi syarat CPNS jangan coba-coba membuat akun SSCSN. Dia meminta untuk mempelajari dahulu buku petunjuk yang sudah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan jangan asal bertindak. Jadi ini dia ya Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan betul-betul. Jangan kita asal-asal membuat atau ceroboh, percuma juga kita membuat dengan cepat-cepat, terburu-buru, toh juga nanti data kita akan gugur ya. Kita sudah diberikan kesempatan yang panjang dari ini khusus untuk CPNS ya, kesempatan panjang untuk kita dari tanggal 20 sampai tanggal 6 September, masih lama. Honorer tidak bisa buat akun SSCSN sekarang. Ingat, itu untuk pelamar CPNS 2024, tegas Deputi Suharmen kepada JPN secara terpisah. Lalu dia menambahkan bila para honorer mendaftar sekarang berarti dianggap melamar CPNS. Sebab akun SSCSN-nya untuk CPNS. Nah ini dia Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di tempat ini memang di link yang sama SSCSN pendaftarannya, cuman pada detik ini pelamarannya untuk CPNS bukan untuk P3K. Untuk P3K pendaftarannya kemungkinan pada September atau Oktober. Jadi seketika Bapak Ibu honorer yang mendaftar sekarang ini, berarti itu pendaftar CPNS bukan nanti honorer. Jadi ketika nanti Bapak Ibu udah pada pendaftaran honorer, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengikuti pendaftaran honorer ya, atau P3K tidak bisa lagi karena sudah mendaftar pada CPNS. Karena kita pada tahun ini tidak bisa kita mendaftar dua kali, hanya salah satu aja kita pilih. Kalau mau CPNS ya CPNS lah kita daftar, kalau P3K P3K aja kita daftar. Jadi bagi Bapak Ibu ya honorer, sabar-sabar dulu untuk sembari menunggu tiba waktunya, Bapak Ibu mempersiapkan diri saja. Tapi Bapak Ibu jangan perlu takut karena
pendaftaran P3K di tahun 2024 ini, kategori honorer akan diangkat jadi P3K. Penting Bapak Ibu sudah terdata di database BKN. Masalah seleksi itu hanya sebuah formalitas. Jadi seterusnya, namun harus diingat bagi honorer yang sudah mendaftar CPNS, maka mereka tidak bisa lagi mendaftar P3K karena nicknya akan terkunci. Ini dia ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Dan honorer dan pelamar umum hanya boleh memilih satu CPNS atau P3K. Nah itu dia ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Honorer dan pelamar umum hanya boleh memilih satu CPNS atau P3K. Seterusnya dia menjelaskan bahwa pelamar CASN 2024 baik honorer maupun lulusan fresh graduate harus berhati-hati sebelum memutuskan pendaftaran. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Karena dia menegaskan dalam pendaftaran CASN 2024 berlaku sistem gugur. Yang artinya ketika pelamar sudah mendaftar misalnya CPNS tidak bisa lagi ikut pendaftaran P3K 2024. Ya jelas ya. Dan pelamar jangan coba-coba bermain dua kaki, sebab ketika sudah mendaftar CPNS 2024 dan kemudian mendaftar P3K, maka otomatis peserta akan gugur dengan sendirinya. Iyalah, karena kita tidak bisa mendaftar dua kali. Ingat bahwa satu pelamar hanya bisa mendaftar satu pengadaan ASN, yaitu CPNS atau P3K, satu instansi dan satu jabatan. Tidak bisa lebih dari itu tegasnya. Dan dikatakan mendaftarkan. Lanjutnya, jika seorang pelamar sudah menentukan pilihan dan melakukan submit serta mencetak kartu peserta ujian, untuk lebih lanjut dikatakan proses mendaftar akan dilakukan melalui portal SSCSN BKN www.sscsn.bkn.go.id mulai 20 Agustus 2024 pukul 17.08.45 WIB sampai dengan 6 September 2024. Jadi adapun informasi ketersediaan formasi dan keterangan jabatan yang dibuka, termasuk detail job desk serta kisaran penghasilan atau gaji, akan tersedia di portal SSCSN pada kolom menu pencarian informasi. Seterusnya untuk daftar lowongan kota formasi per instansi pemerintah dalam kementerian atau lembaga daerah akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap dan dapat dicek pada menu pencarian informasi secara berkala. Jadi selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS 2024 di masing-masing instansi, pelamar juga bisa melihat keterangan formasi jabatan yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail formasi di portal SSCSN BKN terang-terangnya. Terkait proses pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini sendiri, PLT atau Kepala BKN Haryomo Dewi Purtanto menyebutkan secara keseluruhan proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi yang tergabung di Panselnas. Mulai dari aspek kesiapan, dukungan infrastruktur, seperti akses penyediaan jaringan komunikasi, data penyelenggaraan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi atau BAKTI, dan Kominfo, monitoring keamanan teknologi informasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, di mana monitoring teknologi infrastruktur dengan Badan Riset Inovasi Nasional, serta menyediakan elektronik materai bersama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia atau PRRI. Hal ini untuk mengingat salah satu syarat yang dapat mendaftar menjadi CPNS adalah warga negara Indonesia, maka BKN melakukan interoperabilitas data calon pelamar dengan data kependudukan yang dikelola Dukcapil Kemendagri selaku instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan. Tentu tujuannya ini agar data pelamar melalui portal SSCSN dapat terverifikasi secara sistem sesuai data kependudukan yang tercatat di Dukcapil Kemendagri. Makanya sebelum memulai pendaftaran, lanjut Haryomo, para pelamar CPNS 2024 diminta untuk membaca detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai pengumuman lowongan informasi yang disampaikan oleh instansi di kanal informasinya. Jadi pelamar juga diharapkan membaca buku petunjuk pendaftaran di portal SSCSN sebelum mulai membuat akun dan mendaftar.
Jadi terakhir, setelah melakukan pendaftaran hingga submit, seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan administrasi instansi, pelamar diimbau agar segera mengakhiri pendaftaran tanpa perlu menunggu periode pendaftaran terakhir. Untuk menghindari hal ini, jika terjadi kendala menjelang tanggal penutupan pendaftaran. Sekian informasi yang dapat saya salurkan untuk Bapak Ibu sekalian mengenai hal pendaftaran CPNS dan P3K. Bapak Ibu yang perlu ketahui membedakan pendaftaran CPNS dan P3K ya Bapak Ibu. Jangan salah mendaftar. Kalau Bapak Ibu yang inginkan CPNS, berarti saat inilah Bapak Ibu mendaftar. Kalau P3K berarti nanti Bapak Ibu mengikuti pada September atau Oktober yang mendatang. Demikian informasi, semoga video ini bermanfaat dan tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih.